Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Najwa Ali dengan NIM C2401221061 dari kelompok 5 akan memaparkan hasil analisis pertumbuhan reproduksi dan makanan ikan salam Skomber Japanese Hot Twin 1782 yang ditangkap di Teluk Pelabuhan Ratu dan dibimbing oleh Kak Aisyah Protayun. Biologi perikanan merupakan ilmu yang di dalamnya mempelajari tentang sifat hayati ikan sebagai faktor lingkungan maupun populasi, baik hayati maupun non-hayati, dalam rangka untuk memberikan informasi kepada kegiatan perikanan untuk mendapatkan data yang tetap berkelanjutan atau kontinu dan optimal. Salah satu lokasi yang memegang sentral perikanan tangkap di Jawa Barat adalah Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu merupakan daerah yang memiliki sumber daya perikanan laut yang cukup tinggi. Hal tersebut dikarenakan Pelabuhan Ratu berhubungan langsung dengan Samudra Hindia, yang dimana Samudra Hindia dikenal dengan kestrategisannya karena dekat dengan daerah penangkapan atau fishing ground. Salah satu hasil ikan yang bernilai ekonomis cukup tinggi yang dihasilkan oleh Pelabuhan Ratu adalah ikan salam. Ikan salam dikenal dengan makarel sebagai bahan baku eh, produk perpindangan, terutama ikan pindang dalam keranjang yang banyak ditemukan sebagai produk olahan di Indonesia. Ukuran maupun cita rasa ikan salam dianggap cocok dan diterima oleh masyarakat Indonesia. Hal tersebut diperlukannya analisis lebih lanjut dari analisis pertumbuhan ikan salam. Dikarenakan pertumbuhan ikan salam berhubungan dengan jumlah dan mutu pakan atau makanan yang dikonsumsi dalam keadaan kondisi lingkungan yang optimal. Sedangkan reproduksi merupakan penentuan pewarisan genetik dari individu ke keturunannya. Pentingnya pertumbuhan, reproduksi, dan makanan ikan salam menghasilkan hubungan yang berarti bagi keberagaman jenis ikan, memicu reproduksi, menjaga ekosistem laut, dan produktivitas ekonomi dari ketersediaan sumber daya ikan salam itu sendiri. Lokasi penelitian ada di Laboratorium Biologi Perikanan dan ruang kelas MSPI. Sedangkan waktu penelitian dapat dilihat di layar, alat yang dibutuhkan juga dapat dilihat di layar. Selain itu ada bahan diperlukan 3 ekor ikan salam segar, aquades, dan formalin 10%. Selanjutnya ada prosedur pertumbuhan yang bisa dilihat di layar. Selanjutnya ada prosedur reproduksi yang dibagi menjadi 3, yakni volumetrik, gravimetri, dan gabungan. Selanjutnya ada diameter telur yang dimana bagian gonad dibagi menjadi 3, posterior, anterior, dan middle. Selanjutnya diburai dan diletakkan di kaca preparat dan dianalisis menggunakan mikroskop sebanyak 50 butir. Selanjutnya ada prosedur makanan yang dapat dilihat di layar juga. Selanjutnya ada analisis data untuk aspek pertumbuhan yang diperhitungkan ada distribusi frekuensi panjang, hubungan panjang bobot, dan faktor kondisi. Sedangkan aspek reproduksi ada nisbah kelamin, TKG, IKG, fekunditas, dan diameter telur. Selanjutnya ada makanan yang diperhitungkan ada indeks bagian terbesar, tumpang tindih, panjang usus relatif, indeks isi lambung, hubungan volume makanan dengan panjang ikan, luas relung. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan dari pertumbuhan. Yang pertama dari distribusi frekuensi panjang selama 3 bulan amatan didapatkan selang kelas ikan salam sekitar 124 mm sampai 222 mm. Dan didapatkan juga distribusi frekuensi panjang ikan salam gabungan tertinggi pada selang kelas 201 sampai 211, begitu pula dengan ikan salam jantan dan betina. Namun pada selang kelas 168 sampai 178 tidak ditemukan ikan salam jantan. Begitu pula dengan selang kelas 157 dan 100, sampai 167 tidak ditemukan ikan salam betina. Selanjutnya ada hubungan panjang bobot ikan salam total didapatkan persamaan W sama dengan 0,0002 L pangkat 2,8119, yang dimana setiap pertambahan satu satuan panjang akan mempengaruhi bobot sebesar 2,8119. Begitu juga ikan salam jantan maupun betina. Selanjutnya ada pola pertumbuhan selama 3 bulan pengamatan. Didapatkan pola pertumbuhan ikan salam yang cukup beragam. Pada bulan Mei dan Juni, ikan salam didominasi oleh pola pertumbuhan alometrik negatif, yang dimana pertumbuhan panjang lebih dominan daripada pertumbuhan bobot. Selanjutnya pada bulan September
ikan salam betina memiliki pola pertumbuhan yang alometrik positif, yakni pertumbuhan bobot lebih dominan daripada gender. Selanjutnya ada nisbah kelamin. Dalam 3 bulan amatan didapatkan nisbah kelamin yang beragam juga. Pada bulan Mei dan September didapatkan kesimpulan 1:1 atau seimbang, sedangkan pada bulan Juli dan total didapatkan tidak sama dengan 1:1 atau tidak seimbang. Hal tersebut didasari oleh perhitungan chi-square. Jika X hitung kurang dari X step, maka gagal tolak Hano atau 1:1 atau seimbang. Sedangkan apabila X hitung lebih besar dari X step, maka tolak H0 atau tidak sama dengan 1:1 atau tidak seimbang. Selanjutnya ada tingkat kematangan gonad. Pada ikan salam jantan didominasi oleh tingkat TKG2, begitu pula dengan ikan salam betina. Pada selang 186 sampai 178 tidak ditemukan 3G1, 3G2, 3G3 maupun 3G4. Hal tersebut dikarenakan pada distribusi frekuensi panjang tidak ditemukan ikan salam jantan pada selang tersebut. Begitu pula dengan ikan salam betina. Pada indeks kematangan gonad didapatkan hubungan yang linear antara IKG rataan dan IKG dengan TKG, yang dimana semakin tinggi IKG rataan maka semakin besar juga TKG-nya. Begitu pula dengan yang betina. Selanjutnya ada hubungan panjang dengan fekunditas. Didapatkan persamaan W sama dengan 0,001 L pangkat 3,4272, yang dimana setiap pertambahan satu satuan panjang akan mempengaruhi 3,4272 fekunditas. Begitu pula hubungan bobot dengan fekunditas didapatkan bersamaan L sama dengan 35,0790 W pangkat 1,3605, yang dimana setiap pertambahan satu satuan bobot akan mempengaruhi 1,3605 fekunditas. Selanjutnya ada diameter telur, yang dimana dapat dilihat hanya ada satu modus atau satu puncak pada tingkat pada selang kelas 0,37 sampai 0,42. Hal tersebut dapat diartikan bahwa ikan salam memiliki pola pemijahan yang total honor atau satu kali dalam periode. Selanjutnya ada hasil dari pembahasan makanan. Ikan salam total dan ikan salam jantan memiliki makanan utama yakni nematoda, sedangkan betina memiliki makanan utama Costinodystrus sebesar 46%. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan luas bukaan mulut dari ikan salam jantan maupun betina. Selanjutnya ada luas relung. Untuk luas relung ikan salam jantan bernilai 2,9008 dan nilai tersebut distandarisasi luas relung dan didapatkan hasil 0,0792, yang dimana dapat diartikan bahwa ikan salam jantan memiliki luas relung yang sempit dan selektif. Begitu pula dengan ikan salam betina. Selanjutnya didapatkan tumpang tindih sebesar 0,1288, di mana 0,1288 merupakan nilai yang mendekati 0 atau dapat diinterpretasikan tidak ditemukan jenis makanan yang sama dalam lambung ikan salam dan adanya kompetisi yang rendah. Selanjutnya ada hubungan volume makanan dengan panjang ikan. Didapatkan persamaan VM sama dengan 0,020 minus 0,003 PT, yang dimana setiap pertambahan satu satuan panjang akan mempengaruhi penurunan 0,003 volume. Selanjutnya ada panjang usus relatif didapatkan 0,4254, yang dimana 0,4254 merupakan kurang dari 1 dan ikan salem merupakan ikan karnivora. Selanjutnya ada kesimpulan, bisa dilihat di layar, dan saran penelitian terkait aspek biologi perikanan akan lebih baik apabila dibarengi dengan penelitian mengenai kondisi beberapa parameter di perairan setempat sebagai kajian pendukung. Selain itu, ketelitian dan konsistenan harus diperhatikan. Hal tersebut ditujukan untuk memperoleh hasil kajian yang dapat berguna dan menggambarkan pengelolaan dan pelestarian stok dari ikan salam ke depannya. Terima kasih.